Oke, baik Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa berkumpul kembali untuk diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Saya mengajak kepada Bapak Ibu Guru untuk selalu mengucapkan Alhamdulillah karena kita masih diberi kekuatan, kesehatan untuk selalu beraktivitas dan beribadah kepada Yang Maha Kuasa. Tak lupa pula kita selalu mengirimkan salam dan salawat kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad. Dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Baik Bapak Ibu, ada 3 acara pada sore hari ini, yaitu acara pertama pembukaan sebagaimana yang telah berlangsung. Kemudian acara kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Acara ketiga inti yaitu penyampaian diseminasi budaya positif. Baik, untuk menghabiskan waktu saya berikan waktu kepada Ibu Kepala Sekolah kita untuk memberikan sambutannya. Kepada Ibu Kepala Sekolah, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini. Dan tak lupa pula saya ucapkan salawat kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberi kita pedoman untuk kita laksanakan sehari-hari. Baiklah Bapak Ibu, hari ini saya akan membuka kegiatan ini, yaitu diseminasi budaya positif. Dalam hal ini kita semuanya mengikuti kegiatan ini dengan ikhlas, ya, dengan saksama, sebagaimana bisa kita memetik apa isi daripada diseminasi budaya positif ini. Baiklah Ibu, mungkin penyampaian ini cukup sekian saja. Nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Guru yang lain. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada kepala sekolah yang telah memberikan sambutan. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke, baik Bapak Ibu, kita langsung saja untuk melihat diseminasi budaya positif. Jadi ini adalah tugas saya di calon guru penggerak, yaitu menyampaikan apa yang telah saya pelajari di modul 1-4, yaitu diseminasi budaya positif. Tentu kita semua bertanya-tanya, apa ini diseminasi atau budaya positif? Budaya positif ini biasa kita lakukan sebenarnya di sekolah, cuma mungkin baru kita dengar kata-kata ini, budaya positif. Jadi tugas saya yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman yang sudah saya lakukan. Baik Bapak Ibu, sebelum lanjut, saya di sini ada pertanyaan pemantik buat Bapak Ibu guru. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Kita jawab sama-sama ya.
Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Bila nomor 1, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Apakah Bapak setuju atau tidak bahwa pemberian hukuman itu bisa mendisiplinkan siswa? Setuju. Oke, Ibu Hadijah mengatakan setuju. Yang lain bagaimana? Tidak setuju. Oke, Bu Hadijah mengatakan tidak setuju. Tentu ada alasan-alasan tak mengapa kita mengatakan pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa. Tadi Ibu Aji mengatakan setuju. Kira-kira apa alasan tak Bu Aji mengatakan bahwa pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Baiklah, terima kasih. Ya, sudah. Baiklah, terima kasih Pak. Alasan saya mengatakan bahwa pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa, artinya dikasih anak-anak berupa teguran. Teguran bukan berarti hukuman berarti memukul, ya. Kita memberi peringatan kepada siswa yang membuat permasalahan sehingga siswa tersebut bisa merubah sikapnya, ya, bisa merubah sikapnya. Dalam arti dia bisa berbuat positif dan kemudian teman-temannya yang lain bisa menanamkan dalam dirinya bahwa ternyata kalau kita bersalah kita harus dihukum, tetapi bukan hukuman yang harus diberi pukulan kepada anak tersebut. Iya. Oke, terima kasih banyak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa sekali. Tadi Ibu Haryati mengatakan bahwa dia tidak setuju bahwa pemberian hukuman itu mendisiplinkan siswa. Kira-kira apa alasannya Ibu Haryati? Menurut saya pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa, saya tidak setuju. Iya. Alasannya karena dengan memberikan hukuman berarti memberikan trauma kepada siswa. Terus kata hukuman juga itu berarti terlalu bagaimana? Maksudnya terlalu Kasar. wow ya, terlalu kasar gitu. Sebaiknya cuma dinasehati atau diberi pemahaman. Ya, bukan diberikan hukuman. Ya, luar biasa sekali jawaban dari Ibu Guru kita. Ada yang mengatakan setuju, ada yang mengatakan tidak setuju. Sebentar kita lihat jawabannya. Nomor 2, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Apakah pemberian hadiah itu bisa meningkatkan prestasi siswa kita? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oh, jadi sepakat semua bahwa jika kita memberikan hadiah kepada siswa itu meningkatkan prestasi siswa. Oke, nanti kita pelajari semua itu. Yang ketiga, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju atau tidak? Oke, Ibu Nara tadi mengatakan setuju. Kira-kira apa alasannya Ibu Nara? Kita mengatakan bahwa guru itu berperan sebagai teman bagi siswa. Alasannya kita mengatakan setuju. Terima kasih. Menurut pendapat saya tentang guru berperan sebagai teman siswa, teman bagi siswa karena anak-anak supaya bisa berteman sama kita. Iya, Ibu Nara mengatakan bisa berteman supaya siswa itu tidak takut sama kita. Artinya siswa itu dekat sama gurunya. Oke, yang keempat, guru harus selalu memberikan solusi terhadap siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak? Setuju. Saya ulangi, guru harus selalu memberikan solusi terhadap siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak, Bapak Ibu Guru? Setuju. Oke, setuju semua. Kita lanjut ya. Sebentar ini semua akan terjawab. Ya, budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kemudian, budaya positif
dapat mendorong murid agar mampu berpikir, bertindak, dan mencipta, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Oke, sekarang kita masuk di pelajaran intinya, konsep intinya. Konsep inti untuk mewujudkan budaya positif di sekolah ada 7, yaitu 1. Perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, posisi kontrol restitusi. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Menurut Bapak Ibu Guru, kira-kira dari ketujuh ini mana yang masih asing, masih belum kita ketahui, kira-kira nomor berapa? Nomor 7, segitiga restitusi. Kemudian nomor 6, posisi kontrol restitusi. Kalau yang 1 sampai 5 mungkin sudah biasa kita ketahui, dan ke 6, 7 ini masih baru kayaknya. Sama juga saya dulu sebelum masuk di CGP, apa itu restitusi, apa itu segitiga restitusi. Sebentar kita akan mempelajarinya sama-sama. Kita masuk di topik yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Kira-kira kalau kita lihat simbol yang sebelah kanan ini, simbol apa itu Bapak Ibu Guru? Profil pelajar Pancasila. Ini kurikulum merdeka. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Kita garis bawahi, berpihak pada murid, dan dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya. Jadi di garis bawahi lagi Bapak Ibu Guru, belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi ada 3 di sebelah kamera, berpihak pada murid, belajar sesuai kebutuhannya, sehingga bisa mencapai profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu Guru, kita lanjut saja. Masih dengan profil pelajar Pancasila, perubahan paradigma belajar diharapkan dapat membangun lingkungan positif di sekolah yang aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang kedua, kontrol guru terhadap murid sangat berkaitan dengan disiplin murid. Di sini kita lihat ada 6 profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Inilah yang mau kita kembangkan di sekolah kita. Sebelum masuk, kita bermain dulu Bapak Ibu supaya relax sedikit. Cobalah buka. Nah sekarang ada kertas sticky note di depan Bapak Ibu Guru. Begini Bapak Ibu Guru, coba kita tuliskan di kertas itu sesuatu yang sangat berharga buat kita. Berharga sekali buat kita. Ditulis di kertas itu, dan kita tidak teman-teman. Kemudian dilipat, kemudian kita genggam kertas itu. Oke, dimulai dari sekarang. Sesuatu yang sangat berharga buat kita, kira-kira apa itu? Ya, bisa berupa barang. Bukan, biar bukan di sekolah. Masalah kita emas kah, uang kah, harga derita kah, pokoknya yang sangat berharga buat kita. Kemudian kertasnya itu digenggam erat-erat. Silakan Bapak Ibu Guru. Yang sangat berharga buat kita, mungkin suami kah, mungkin anak kah, yang sangat berharga. Kira-kira apa yang berharga buat kita? Cincin kayak di rumah 10 karung, iya. Oke Bapak Ibu Guru, sudah? Yang sangat berharga buat kita di dalam hidup kita ini, apa sih yang berharga?
Ya, kalau sudah kita pinjam erat-erat. Iya, jangan kita tidak teman tadi. Iya, jangan menyontek. Sudah, Bapak Ibu Guru? Sudah. Oke, yang kedua. Sekarang, yang kedua, coba kita membujuk teman kita untuk memperlihatkan sesuatu yang berharga itu yang ada di kepala tangannya. Apakah dia mau memberikannya kepada kita atau tidak? Boleh dibujuk, boleh dimarah-marahi, boleh digoda, boleh digelitik, boleh ditawari uang. Oke, ayo berusaha Bapak Ibu Guru. Ayo berusaha Bapak Ibu Guru. Iya. Ayo, siapa yang berhasil? Kira-kira? Ayo. Itu adalah sesuatu yang berharga untuk kita, sangat berharga. Dan orang lain mau melihatnya, mau mengambilnya. Sudah seperti itu. Ayo Bapak Ibu Guru, dibongkar tangannya, dibongkar. Terserah kita mau kita kasih atau tidak. Ya, harga diri itu adalah sesuatu yang sangat berharga buat kita. Ayo. Bagaimana Bapak Ibu Guru? Ada yang berhasil? Ya, ada yang berhasil? Ya. Ada yang berhasil? Ada yang berhasil? Ya. Oke, selesai ya Bapak Ibu Guru. Nah sekarang kita lihat berikutnya. Ada pertanyaan nanti. Nah, saat tadi ada muncul pertanyaan, apakah Anda atau teman Anda yang membuka kepala tangan Anda? Tidak ada. Apakah Anda atau teman Anda yang membuka kepala tangan Anda? Siapa yang buka ini kepala tangan Anda? Apakah teman Anda yang buka ini? Diri sendiri yang buka ini? Oke, diri sendiri yang buka ini. Oke, nomor 2. Mengapa? Apa alasan Anda membuka atau menutup kepala tangan Anda? Oke, mungkin saya tanyakan sama Pak Hamka. Tadi Pak Hamka dibuka kepala tangannya atau ditutup? Tetap ditutup. Tadi saya buka sendiri. Oke, tangannya dibuka. Oke, kira-kira apa alasannya? Apa alasannya dibuka kepala tangannya tadi? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan tadi Bapak menyatakan, Bapak silakan menggombal temannya supaya barang itu yang ada di genggaman tangan supaya bisa dikasihkan. Ya. Tetapi setelah saya digombal sama Bu Aji, saya tidak tidak terpengaruh. Iya. Jadi setelah itu tidak ada ya. Akhirnya saya sendiri membukanya. Iya. Oke, jadi bukan Ibu Aji yang membukanya ya? Bukan. Oke, bisa sendiri. Iya. Oke, yang ketiga, siapa sebenarnya yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan kita? Diri sendiri berarti bukan orang lain yang mengontrol kita untuk membuka kepala tangan kita. Oke, itu gunakan Bapak Ibu Guru. Berarti tergantung dari kita sendiri kan yang membukanya. Oke, buka atau tutup terserah dari kita. Oke, lanjut. Ini ada miskonsepsi teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Bapak Ibu Guru, mungkin selama ini kita berpikiran bahwa kita guru yang mengontrol murid. Seperti tadi kepala tangan itu, kita menyuruh murid membersihkan. Sebenarnya bukan kita itu sebagai kontrol, tapi mereka sendiri yang mau membersihkan. Dia sendiri yang mau membersihkan, bukan kita yang menyuruh. Jadi ini nanti yang mau disadarkan. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Contohnya dikasih hadiah. Siapa yang
dapat 100 dikasih gula-gula. Akhirnya anak-anak itu mau berbuat sesuatu karena mau mendapatkan hadiah. Ketika tidak ada hadiah, kenapa nih? Ketika tidak ada hadiah, loyori, tidak mau dikerja. Oke. Yang ke satu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya kita orang dewasa berpikir bahwa kita bisa memaksa anak-anak kita, padahal sebenarnya tidak. Mereka sendirilah yang mau berubah. Baik, Bapak Ibu kita lanjut. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Kita berpikir bahwa kebutuhan kita itu sama, padahal kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua yang orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Ketika anak bersalah, langsung dikatakan itu adalah perilaku buruk, padahal mungkin ada alasannya sendiri. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, seperti tadi ya Bapak Ibu, bukan orang lain mengontrol kita, tapi diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat dudukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Seperti tadi Prahamka. Model berpikir menang kalah. Model berpikir menang. Biasanya di sini kalau ada kejadian di sekolah, kamu salah, kamu benar. Padahal seharusnya itu kita harus membenarkan kedua-duanya karena mereka akan memiliki alasannya sendiri, alasannya masing-masing. Oke, lanjut. Nomor 2, disiplin positif. Apa makna disiplin? Menurut Bapak Ibu guru, kira-kira apa itu disiplin? Teratur, tepat waktu. Ada yang mengatakan teratur, tepat waktu. Apalagi Bapak Ibu guru, disiplin, tanggung jawab. Seperti itu. Jadi yang di pikiran kita tentang makna disiplin itu sesuatu yang membebankan, sesuatu yang berat. Padahal disiplin tidak seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Disiplin, kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri untuk mempelajari bagaimana cara mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Seperti tadi Bapak Ibu guru tidak mau membuka kepala tangan karena kita menganggap bahwa ini adalah milikku, ini adalah sesuatu yang berharga buat saya. Saya mengontrol diri saya, bukan orang lain mengontrol saya. Oke, lanjut. Disiplin positif merupakan satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran diri sendiri, untuk berperilaku dan bertutur kata tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Kira-kira Bapak Ibu guru, kita datang di sekolah itu cepat-cepat karena takut kepala sekolah atau kesadaran diri kita? Ya, karena kesadaran diri kita. Oke. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Jadi Bapak Ibu guru, kita harus mengajarkan kepada siswa kita bahwa datang di sekolah itu dengan lebih awal atau tepat waktu, bukan karena takut sama guru, bukan karena takut dihukum, karena kesadaran diri sendiri bahwa datang tepat waktu itu adalah hal yang baik. Oke, lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada
Yang paling penting di sini adalah profil pelajar Pancasila. Seperti tadi yang sudah kita jelaskan. Beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini yang diberatkan pada kurikulum Merdeka. Kita lanjut Bapak Ibu Guru. Nomor 3, motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak-anak kita itu datang piket pagi-pagi itu bukan karena kesadaran dirinya, karena takut dihukum. Sama juga kita guru biasanya cepat-cepat kita datang piket karena takut dimarahi. Tapi sebenarnya itu bukan karena kita takut atau ketidaknyamanan kita kepada atasan atau kepada guru, tapi itu adalah karena kesadaran diri kita bahwa itu memang tugas kita sebagai seorang guru. Nomor 2, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Contoh di sekolah kita tetap datang di sekolah tepat waktu walaupun tidak ada namanya penghargaan guru teladan, penghargaan guru terbaik, tapi kita tetap sama-sama datang di sekolah ini. Nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira dari ketiga ini nomor berapa yang Bapak Ibu guru pilih? Apakah kita bekerja karena menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan atau menjadi diri sendiri? Ya, nomor 3 ya, tepat sekali nomor 3 seharusnya. Perbedaan hukuman, konsekuensi, restitusi. Sudah mulai masuk ke restitusi. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba saja langsung dihukum siswa. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Ini tadi ada pertanyaan pertama tadi ya, waktu awal, berupa hukuman fisik maupun psikis. Psikis ini bentak-bentak. Misalkan guru melihat siswa yang memakai sepatu merah, padahal di aturan sekolah itu sepatu hitam. Kata-katanya begini, kenapa kamu pakai sepatu merah? Copot sepatunya, lari halaman 3 kali. Wah, itu hukuman itu Bapak Ibu guru. Tidak pernah dikerja di sini, alhamdulillah. Atau murid disuruh berdiri di depan tiang bendera karena terlambat masuk sekolah. Itu semua adalah hukuman. Tidak terencana, bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik maupun psikis. Konsekuensi terencana, sudah disepakati, tapi murid tetap merasa tidak nyaman dan hanya bertahan dalam waktu yang singkat atau pendek. Contohnya, konsekuensi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya berjanji tidak akan terlambat lagi. Ini biasa ada guru seperti ini, suruh mencatat siswanya kalau terlambat di kertas karena terlambat ke sekolah. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Yang ketiga, membantu murid memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kira-kira dari ketiga ini Bapak Ibu guru, yang mana kita pilih? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Restitusi. Berarti hukuman dan konsekuensi sudah kita hapus dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu guru ini tidak ada hukuman dan konsekuensi. Lanjut. Nah, kita sudah pelajari tadi. Konsekuensi atau hukuman. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya berjanji
tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya berjanji tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Iya, konsekuensi ya, konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya berjanji tidak akan terlambat lagi. Berarti terlambat, berarti konsekuensinya, kalau terlambat konsekuensinya adalah ya. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan sekolah karena 3 kali karena terlambat hari di sekolah. Hukuman. Bagus Bapak Ibu Guru, nanti ya. Nomor 3, membersihkan coretan yang dibuatnya di atas meja. Iya, konsekuensi, betul sekali. Membersihkan coretan yang dibuatnya di atas meja. Nomor 4, murid diminta push up 10 kali karena tidak menggunakan sabun. Iya, hukuman. Bagus. Nomor 5, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Ya. Nomor 6, membersihkan WC karena merusak pulpen teman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, hukuman. Kalau konsekuensi, dia mengganti pulpen temannya karena dirusak, itu konsekuensi. Kalau hukuman, pergi membersihkan WC. Kalau konsekuensinya apa? Ganti. Oke. Nomor 7, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran video class. Hukuman atau konsekuensi? Kalau pemanasan ya. Konsekuensi. Iya, bagus Bapak Ibu Guru. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan. 1, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nomor 2, penghargaan tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Kira-kira Bapak Ibu Guru, kalau siswa kita itu dikasih hadiah di dalam kelas cuma 1 orang yang dikasih hadiah, kira-kira yang lain itu cemburu tidak? Cemburu tuh. Berarti penghargaan atau hadiah itu bisa merusak hubungan siswa. Ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan waktu. Nomor 5, penghargaan menurunkan kualitas. Misalnya sudah tidak dikasih nih penghargaan dari kepala sekolah, malas mau pergi sekolah, tidak mau pikir karena tidak pernah dipuji sama kepala sekolah. Jadi tapi kita di sini alhamdulillah walaupun tidak ada penghargaan dari atasan, kita tetap disiplin datang di sekolah. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Nomor 7, penghargaan menghukum. Nomor 8, motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Motivasinya itu untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Ya, keyakinan kelas. Sudah nomor 4 nih Bapak Ibu Guru, tadi kan sampai nomor 7. Keyakinan kelas. Apa perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Menurut Bapak Ibu Guru, apa bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Ada yang bisa? Peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas artinya peraturan yang harus diikuti siswa di dalam kelas. Ya, peraturan itu harus diikuti dalam siswa dalam kelas. Kalau keyakinan kelas, baru didengarnya Bapak Ibu Guru. Ya, yakin bahwa siswa itu tenang, ya. Iya, keyakinan di kelas. Keyakinan yakin. Oke, baik Bapak Ibu Guru, kita jawab sama-sama. Nah, peraturan kelas biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah.
Kalau peraturan kelas ini biasanya yang buat itu cuma guru nih. Jadi langsung nak buat tiba-tiba. Tak boleh pakai sepatu masuk kelas. Oh, langsung tiba-tiba nak bikin. Oh. Oke, dan bersifat satu arah saja. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid dan bersifat universal. Jadi itu bedanya. Kalau peraturan kelas mungkin untuk bapak gurunya yang bikin, tapi kalau keyakinan kelas ibu guru, bapak guru dan muridnya yang membuat berdasarkan kesepakatan. Lanjut. Tahap pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi harapan saya nanti bapak ibu guru setelah mengikuti diseminasi ini, bapak ibu guru juga membuat di kelasnya tentang keyakinan kelas. Tahap-tahapannya seperti ini bapak ibu guru. Yang pertama, mempersilahkan seluruh siswa mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Ya, kita kasih anak-anak. Kira-kira peraturan apa yang mau dibuat di kelas ini? Seperti apa? Yang kedua, mencatat semua masukan. Jadi kita bisa memberikan kertas atau sticky notes kepada siswa, dicatat di situ. Di kertas apa-apa yang mau dimasukkan. Yang ketiga, ubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Biasanya anak SD itu kalau disuruh bikin seperti itu pasti nggak bikin. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kalimat negatif bapak ibu guru. Tidak boleh. Jadi diganti, buanglah sampah di tempat sampah. Ya, bukan tempatnya. Buanglah sampah di tempat sampah. Ya. Jadi kalimat negatifnya yang dibikin anak-anak itu diubah menjadi kalimat positif. Yang keempat, tinjau kembali pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Yang kelima, tinjau lagi keyakinan kelas yang sudah tersusun. Yang keenam, sepakati keyakinan kelas dengan menandatanganinya. Ya, kita tangan itu supaya nanti kalau ada yang melanggar dikasih dia ini keyakinan kelas kita. Oke. Yang ketujuh, keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Jadi nanti keyakinan kelas itu ditempel di. Oke, sekarang kita masuk di sini. Sekarang saya memperlihatkan tahapan yang pernah saya lakukan pembuatan keyakinan kelas, tapi videonya cuma sebentar saja ya Bapak Ibu Guru. Baik Bapak Ibu Guru, ini contoh tahapan pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan. Jadi di sini anak-anak menempel keyakinan kelas yang mereka angkat untuk dilakukan nanti. Nah, setelah itu tidak boleh mengejek orang. 3. Tidak boleh merusak barang-barang kelas. 4. Tidak boleh bolos. 5. Tidak boleh makan saat belajar di dalam kelas. Masuk di dalam
kelas. 2. Tidak boleh merokok di dalam kelas. 3. Tidak boleh menghubungi orang tua. 4. Tidak boleh berkelahi. 5. Tidak boleh makan di dalam kelas. Membuat sampah di kelas. 2. Tidak boleh mencontek. 3. Tidak boleh tidak piket. 4. Tidak boleh tidak boleh makan saat pelajaran. 5. Tidak boleh bolos. 6. Tidak boleh mengintip teman. Nah, ini tadi Bapak Ibu guru kalimat negatifnya berubah menjadi kalimat positif. Dan tidak boleh itu diganti menjadi kalimat positif. Disiplin, rajin, ya ditempel seperti ini. Diri jujur. Tadi ada bilang tidak boleh mencontek. Nah, di situ kasih jujur kalimat positifnya. Sopan. Percaya diri. Ya, sopan. Tadi ada yang bilang tidak boleh baku jeje, sopan. Itu. Setelah itu ditandatangani ya oleh gurunya dan siswa-siswanya supaya lebih resmi lagi. Ini saya lagi. Saya pun sudah ini. Ya, sepakat semua. Jadi gurunya juga harus mengikuti pelajaran kelas ini. Bukan cuma siswanya saja, gurunya juga harus mengikuti. Ya, kan sebelum muncul ini dah. Tidak. Abdallah baru Oh ya gitu. Aduh. 3 kali tidak masuk gigi. Ada 3 kali Kata tidak boleh dihilangkan dari kalimat positif. Mana ada? Keluar nih. Oke. Mana minta di supaya nganu dilarang menyebut orang tua masih jujur. Mana itu maksudnya? Apa? Soalnya ini yang sering baku. Jadi itu tadi Bapak Ibu Guru tahapan pembuatan keyakinan kelas. Harapannya Bapak Ibu Guru juga membuat di kelasnya masing-masing. Lanjut nomor 5 nih. 5 kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, yaitu kesehatan, rumah dan makanan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Nomor 3, penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Yang kelima, kebebasan, kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Yang kelima, kesenangan, mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ya, ini adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Nah, ini ada contoh kasus di sekolah. Ibu Ambar, guru kelas 2 di SD Pelita Hati.
sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, biasa terjadi ini Bapak Ibu Guru, ada temannya yang paksa ambil bekalnya temannya. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Silakan. Menurut saya alasan Doni melakukan hal tersebut yaitu karena Doni tidak membawa bekal ke sekolah. Iya, alasannya karena Doni tidak membawa bekal ke sekolah, makanya meminta sama temannya. Ada dari teman yang lain alasannya? Kenapa kira-kira Doni sering meminta bekal makan siang dengan paksa? Sudah tidak ada Bapak Ibu Guru? Iya. Iya. Ya, silakan Bu Haji. Alasannya? Baiklah, alasannya Doni melakukan hal itu karena mungkin di dalam rumah tangganya Doni itu tidak mampu sehingga dia tidak membawa bekal ataupun uang. Ya, itulah pendapat saya. Iya, terima kasih luar biasa sekali pendapatnya. Alasannya karena Doni tidak punya uang, nggak bawa uang ke sekolah, jadi meminta bekal makan siang. Ya, itu adalah salah satu alasan kita. Yang kedua, kira-kira kebutuhan dasar apa yang mau dipenuhi Doni? Apakah pengusahaan, apakah kasih sayang, apakah kesenangan, atau kebebasan, atau bertahan hidup? Bertahan hidup. Ada yang lain Bapak Ibu Guru selain bertahan hidup? Tidak ada ya. Kalau Ibu Rahma kira-kira kebutuhan dasar apa yang mau dipenuhi Doni selain bertahan hidup? Oh, mungkin kan bisa kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin mau caper-caper sama teman jadi makanya nak minta biasa dengan seperti itu. Nah, mari kita jawab sama-sama Bapak Ibu Guru. Apabila alasan Doni karena ia lapar, karena orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Iya, seperti tadi yang dikatakan Ibu Hadiati ya, tidak bawa bekal. Ya. Yang kedua, apabila alasan Doni karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang dipenuhi Doni adalah mendapatkan kasih sayang. Iya, mau dapat perhatiannya temannya. Jadi kita sebagai guru harus jeli melihat ini. Jangan sampai ada kejadian seperti di kelas A, nah minta makanannya teman kita ditanya dulu bawa bekal. Kalau tidak bawa bekal berarti dia mau bertahan hidup, lapar nih. Kalau misalnya jawabannya ada bekalku, berarti dia mau disayang dari gurunya atau dari temannya. Yang ketiga, apabila Doni merasa hebat, ini merasa jago, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka dia berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya atas kekuasaan. Karena dia merasa hebat, merasa jago. Iya. Lanjut, apabila alasan Doni karena merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ke ibunya karena itu terus menunya, berarti dia sedang memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Biasa itu ada anak-anak bekalnya itu terus setiap hari siang. Jadi dia mau mencoba bekal makanan temannya karena dia mau bebas, mau mencoba makanan yang baru. Yang terakhir, apabila alasan Doni melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi temannya itu lucu, maka Doni berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Senang-senang. Berarti kita harus jeli. Kalau anak kita seperti ini, kita senang-senang dengan anak. Lanjut. Kebutuhan dasar apa? Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu Guru, dijawab ya. Kebutuhan dasar apa? Apakah bertahan hidup? Apakah kasih sayang?
apakah penguasaan, apakah kebebasan, atau kesenangan? Nomor 1, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru sekali. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru sekali. Kesenangan. Iya, kesenangan. Nomor 2, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kasih sayang. Kasih sayang. Kasih jadi memang sama siswa tadi. Iya. Yang ketiga, aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru bisa kejar aku. Aku hebat kan? Penguasaan. Iya, penguasaan. Iya, berarti kalau anak-anak seperti ini cocoknya jadi pemimpin di kelas. Nomor 4, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Apakah kebebasan? Iya, kebebasan. Bagus. Berarti sudah mengerti materinya yang saya sampaikan. Nomor 6. Nomor 6. 5 posisi kontrol guru. Mari kita perhatikan 5 posisi kontrol guru yang biasa dilakukan di sekolah dimanapun. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kira-kira dari kelima ini yang mana kita pilih dulu? Satu saja. Dari Ibu Aji dulu. Apa kita pilih Bu Aji? Manajer. Kalau paham teman. Kalau Ibu Nanda? Teman juga. Lanjut. Teman. Yang penting bukan di teman tapi terserah. Ibu Suryanti. Teman. Ibu Sudarmi. Teman sebagai teman. Kalau Ibu Hati-hati. Teman. Kalau Ibu kepala sekolah. Teman. Oke. 5 posisi kontrol guru. Tidak ada yang memilih nomor 1 sebagai penghukum. Tidak ada ya. Tidak ada. Oke, lanjut. Posisi kontrol guru. Mari kita lihat pilihan kita. Penghukum menghardik, marah-marah, menunjuk-nunjuk, memberi hukuman fisik. Dampaknya apa? Dampaknya siswa menjadi pendendam. Jadi pendendam, malah tambah nakal itu anak. Yang kedua, membuat merasa bersalah, membuat anak semakin merasa bersalah. Dampaknya siswa menjadi tidak percaya diri. Yes. Yang ketiga, teman. Guru bersikap ramah untuk menghangatkan suasana, akrab sekali. Dampaknya hanya dekat dengan guru tertentu saja dan siswa tidak mandiri. Biasanya siswa begini, biasanya itu cuma 1 guru yang suka atau 2 sih, yang lainnya itu tidak suka nih. Lalu kita sebagai temannya. Pemantau, nada bicara dan ekspresi biasa-biasa saja. Siswa menjadi kaku dan tidak mandiri. Ini sudah saya guru, Bu, isi. Itu pemantau. Oke. Yang kelima, manajer. Anak dituntut untuk memecahkan masalah sendiri. Dampaknya murid menjadi mandiri, percaya diri untuk memecahkan masalahnya sendiri. Mungkin dulu baik tadi Bu yang kita pilih tetap di teman. Tidak mungkin pindah di manajer. Oke, sebagai teman. Manajer, anak itu untuk mencari masalah, murid menjadi mandiri dan percaya diri memecahkan masalahnya sendiri. Oke, itu tadi 5 posisi kontrol guru. Kita lihat contoh videonya. Penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Setelah melihat video ini, mungkin kita akan berpindah ke lain hati.
Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah itu penghukum ya. Nah sekarang posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Mari lagi kenapa kali Naren? Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Sama, nah ini kita pilih tuh. Iya, sisi Rahman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Sisi pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Iya. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu Guru. Dari kelima posisi kontrol gini, kira-kira yang mana tadi yang memberikan solusi atau jalan keluar agar Naren tidak terlambat lagi? Ya, sebagai mana menghukum pembuat merasa bersalah, teman pemantau itu tadi tidak menyelesaikan masalah, malahan anak itu semakin tidak mandiri. Ia datang di sekolah, ada hiburan dalamku. Tapi kalau sebagai manajer, anak-anak sendiri dituntut untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke, baik Bapak Ibu Guru, kita lanjut. Bapak Ibu, sekarang kita sudah masuk segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi adalah dialog yang dilakukan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itulah segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Tahap pertama yang kita lakukan yaitu kita mengatakan kepada siswa kita yang bermasalah, tidak ada manusia yang sempurna, nah seperti itu ya. Kita katakan dulu kepada anak-anak yang bermasalah bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Yang kedua, ibu bapak juga pernah melakukan kesalahan kok, jadi seperti itu. Yang ketiga, ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini, seperti itu. Yang keempat, kamu berhak merasa seperti itu. Begitu Bapak Ibu, ketika kita menstabilkan identitas anak yang melakukan sebuah kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Sekarang kita mau memvalidasi tindakan anak-anak berbuat salah. Yang pertama yang kita lakukan yaitu kita katakan kepada anak-anak kita, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Padahal kamu kan bisa melakukan yang lebih buruk dari yang kamu lakukan pada saat itu. Yang kedua, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya mungkin tempat airnya dipecahkan oleh temannya sehingga dia marah-marah kepada temannya. Jadi kita katakan kepada anak itu, ya bangga, kamu harus bangga karena kamu mempertahankan sesuatu yang penting buat dirimu. Yang ketiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Artinya di sini bukan kita mendukung anak-anak itu pada saat melakukan kesalahan, tapi kita memvalidasi tindakan salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, yang pertama yaitu apa keyakinan kita?
Keyakinan kita itu apa keyakinan di kelas yang sudah kita buat. Kemudian yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, misalnya jujur, saling menghormati, sopan santun, disiplin. Yang ketiga, kamu ingin menjadi seperti orang apa? Nah, di sini kita sudah menanyakan keyakinan kepada anak-anak. Yang keempat, bagaimana komitmen kamu untuk mewujudkan keinginan kamu itu. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Oke, video terakhir, penerapan segitiga restitusi pada murid-murid yang bermasalah. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain TK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Nah, Bapak Ibu Guru, sekarang sudah penutupnya refleksinya seperti ini. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai abang atau manajer bagi siswanya yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai standar pendidikan nasional, pendidikan. Baik Bapak Ibu, sekian diseminasi yang saya sampaikan tentang budaya positif di sekolah kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga penerapannya bisa dilaksanakan di sekolah kita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.